أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan sejumlah rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita masih mampu menjalankan berbagai tugas dan kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota profesi apapun. Kalau bukan karena nikmat dan rahmat Allah, mungkin kita belum mampu untuk menunaikan berbagai hak dan kewajiban kita di atas permukaan bumi ini. Kemudian selawat beserta salam, mari sama-sama kita persembahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberi petunjuk, memberi bimbingan, memberi arahan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya, agar manusia ini hidup sesuai dengan fitrah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar manusia ini bisa menggapai kehidupan yang mulia dan terhormat, bahagia di dunia dan di hari akhir kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang ini berada di tahun 2019 miladi. Ini baru minggu kedua dan kita telah meninggalkan tahun 2018 miladi. Bagi kita umat Islam, pergantian tahun, pergantian era, pergantian satu masa itu amat penting dalam kehidupan umat Islam. Kenapa amat penting? Karena kita menghabiskan waktu untuk hidup. Kita tidak bisa memanggil waktu yang telah kita lewati. Kita tidak akan kembali kepada waktu yang pernah kita tinggalkan 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi kita akan menghadapi masa-masa waktu-waktu yang akan datang. Waktu ini amat penting. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Karena manusia ini sering lalai dia dengan waktu. Dia jarang sekali melakukan evaluasi diri. Dia terbatas untuk mengingat waktu yang lalu, tapi terlena dengan waktu-waktu yang dia lalui sepanjang masa hidupnya. Sehingga manusia ini kadang-kadang dia sia-sia, dan Allah menyebutkan bahwa manusia yang menyia-nyiakan waktu itu berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu karena ketika manusia tak memanfaatkan waktu secara baik, secara maksimal, dengan mengisi sejumlah kegiatan atau amalan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negaranya, maka keberadaan itu sia-sia sebagai khalifatullah fil ardh. Oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan waktu
adalah orang yang berada dalam dunia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa. Dan manusia itu kata Tuhan benar-benar dia berada dalam dunia. Kita tak mungkin lagi kembali, kalau yang sudah umur 60 ini kembali kepada 40, tidak mungkin. Yang 40 kembali ke 20, tidak mungkin. Yang 20 kembali ke 10 tahun, tidak mungkin. Kita akan terus menjalani waktu-waktu ini sampai kita kembali ke hadirat ilahi. Orang yang tidak menggunakan waktu ini secara maksimal, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka dia berada dalam kerugian. Sehingga Allah sebutkan lagi, di samping umumnya manusia yang lalai dengan waktu itu, tapi ada juga alternatif. Orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu itu tidak rugi. Apa itu? Orang yang memiliki komitmen, aman, orang yang memiliki keyakinan akan kebenaran ajaran agamanya, memiliki keyakinan untuk menjalankan seluruh perintah Tuhannya, menjalankan seluruh aktivitas yang bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya. Orang-orang tersebut, orang yang beriman tersebut tidak rugi dia, walaupun waktu berjalan, karena dia berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata komitmen saja seperti itu tidak cukup juga. Kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati seperti itu juga tidak cukup. Masih juga tergolong pada orang yang rugi. Tambah lagi orang yang beramal saleh, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebagai seorang pedagang yang melakukan perdagangan dengan baik, perdagangan yang jujur, perdagangan yang transparan, perdagangan yang memberikan manfaat kepada semua orang. Sebagai seorang pemimpin juga begitu. Dia harus memiliki sikap jujur dan amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Amal baik, amal saleh. Seorang mahasiswa juga begitu. Dia belajar sungguh-sungguh. Dia punya komitmen ingin selesai cepat waktu dengan nilai yang terbaik. Amalan saleh, amal saleh. Seorang dosen juga begitu, berupaya maksimal untuk mentransfer ilmu pengetahuan, memberikan contoh teladan kepada para mahasiswanya, kepada lingkungannya. Amal saleh baik. Semua orang yang menjalankan aktivitas yang bermanfaat, orang tersebut tidak rugi. Ternyata juga tidak cukup. Kata Tuhan dalam surat Al-Asr, harus tambah lagi, harus saling mengingatkan, harus saling menasehati, agar kita taat patuh, baik di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran, di dalam semua hal yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang tidak ditelan oleh waktu. Oleh karena itu gambaran Al-Quran yang seperti ini kita evaluasi pada tahun 2018. Apakah 4 komponen tadi yang disebutkan Allah dalam surat Al-Asr kita sudah jalankan atau tidak 2018? Sesuai dengan profesi, tugas dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai abdi masyarakat, sebagai aparatur sipil negara, sebagai anggota kepolisian, sebagai kepala desa dan seterusnya. 4 komponen yang disebutkan Allah dalam surah Al-Asr itu kita evaluasi, introspeksi diri. Kenapa kita harus mempersiapkan masa depan yang lebih panjang? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di
dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu menyebutkan, memperingatkan kepada kita bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang melakukan evaluasi diri, orang yang melakukan introspeksi diri terhadap waktu yang dia tinggalkan pada masa-masa yang lalu. Kalau tidak, maka kita tidak bisa merencanakan amalan salihan, tidak bisa merencanakan kegiatan kita untuk masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu di mana kelemahannya. Karena kita tidak tahu di mana keterbatasannya. Kita tidak tahu di mana kekurangan-kekurangan apa yang kita jalani 2018. Oleh karena itu, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Evaluasi apa yang Anda lihat pada diri Anda. Artinya, lihat komitmen kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, perbuatan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kita evaluasi sendiri, sehingga baru kita ketahui apa yang akan kita rencanakan untuk hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Hasyr 18 Allah mengingatkan kita terus-menerus untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Makna lihat ini banyak sekali. Misalnya kalau kita membuka buku tafsir Al-Qurtubi, itu ada 3 definisinya atau makna daripada lihat. Pertama, ada makna kiamat, hari akhir. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan persiapan, evaluasi, menjalankan amalan-amalan di dunia ini menghadapi hari akhir, yaumul qiyamah. Jadi oleh karena itu, makna yang pertama ini kita mempersiapkan semua amalan kita di dunia ini menghadapi hari akhir, hari esok itu hari kiamat. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sekecil apapun, baik perkataan, perbuatan, tindakan, kebijakan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita akan bertanggungjawabkan di hari akhir, di hari esok. Maka Allah mengingatkan, persiapkan dirimu, lihat dirimu, introspeksi dirimu untuk menyusun, untuk menyiapkan perencanaan persiapan untuk hari esok, maksudnya hari akhir. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah ghad. Ghad itu esok. Bisa besok hari, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ini juga seperti itu. Kita diminta mengevaluasi diri, tapi mempersiapkan diri juga untuk masa yang akan datang. Seorang mahasiswa, dia harus mempersiapkan diri. Selesai S1 kemana? Selesai S2 kemana? Selesai S3 kemana? Atau tidak melanjutkan pendidikan formal, melakukan apa? Pengabdian apa? Kemana dia akan berada? Apa tugas dan tanggung jawab yang dia akan emban? Sebagai seorang dosen, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang melakukan aktivitas-aktivitas lain, juga mempersiapkan dia untuk hari esok, masa yang akan datang yang akan dia jalani. Yang ketiga, makna liqadin menurut Imam Qurtubi juga adalah dekat sekali dengan hari kiamat. Tapi bukan makna hari esok, hari kiamat, tapi dekat, takriban dengan hari kiamat. Oleh karena itu, setiap orang diminta untuk mempersiapkan diri kapanpun, tidak menunggu waktu, karena hari kiamat itu sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin hadirin sedang jamaah Jumat rahimahullah, mari kita melakukan evaluasi diri dan menyiapkan perencanaan-perencanaan kita untuk masa yang akan datang. Bisa bermakna untuk hari kiamat, bisa bermakna untuk hari esok yang lebih baik, bisa juga bermakna persiapan kita dalam rangka menghadapi kemungkinan hari kiamat yang semakin dekat.
jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang begitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr 18 menggunakan dua kata takwa di situ. Itu diberi penjelasan oleh Imam Qurtubi bahwa takwa yang pertama itu bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Artinya bertaubatlah kamu menjemput hari esok. Bahwa kita sadar bahwa manusia itu tidak pernah lepas dari dosa, dari noda, dari kelemahan, dari kekurangan. Oleh karena itu bertaubatlah agar kita kembali menjadi lebih baik. Tapi yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya itu kita diminta untuk senantiasa dalam konteks perencanaan di masa yang akan datang, untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi dua kata takwa di situ. Pertama bertobat. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan makna evaluasi diri tadi, bertaubat itu menyesali, mengoreksi kesalahan masa lalu. Makna yang taubat dulu kan tahu kita kembali, koreksi dulu apa yang kita kerjakan, betul, tidak betul, baik, tidak baik, benar, tidak benar. Kembali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah itu. Kapan kita tidak akan mengulangi? Ketika kita menyusun perencanaan. Jadi di dalam perencanaan itulah kata takwa yang kedua, kita menghindari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu evaluasi diri dan perencanaan itu dua terminologi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang senantiasa melakukan evaluasi diri, perbaikan diri, koreksi diri terhadap semua tindakan, kebijakan, perkataan, perbuatan kita di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada. Dan yang kedua, kita akan merencanakan, melakukan, menyusun kegiatan-kegiatan kita yang baik untuk masa yang akan datang, demi menghindari kekeliruan yang pernah kita kerjakan pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, dan junjungan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.